rekan-rekan mahasiswa Universitas ITB Asia Malang. Baik, karena minggu lalu yang berhalangan ya dari saya karena ada agenda, jadi untuk materi sesi terakhir. Nah, sebetulnya ini yang paling krusial sih karena ini adalah akumulasi dari materi-materi yang kita pelajari sebelumnya dan kita akan implementasikan dalam sebuah perhitungan, kalkulasi, dan menarik kesimpulan dapat digunakan sebagai basis dalam mengambil keputusan. Ya, langsung saja, mungkin ini materinya adalah tentang manajemen portfolio. Jadi dalam manajemen portfolio ini pengetahuan terhadap konsep-konsep, kemudian tentang materi-materi sebelumnya itu akan mempermudah rekan-rekan dalam melakukan perhitungan nantinya, dalam melakukan riset untuk menentukan instrumen yang tepat, komposisinya seperti apa. Nah, jadi seperti yang kita tahu sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang basic financial analysis, jadi apa-apa saja sih faktor-faktor, terus komponen ataupun formula yang kita perlu pahami. Kemudian kita juga sudah mempelajari jenis-jenis dari instrumen keuangan, dari yang liquid sampai yang kurang liquid. Kemudian kita sudah mempelajari juga tentang bagaimana ekonomi itu berjalan gitu ya. Apa saja sih leading indicator, lagging indikator, dan coincident. Jadi itu penting untuk kita nanti melakukan proyeksi gitu. Kemudian kita sudah di pertemuan awal juga sudah mengenal gitu ya bersama-sama bagaimana sih pasar modal di Indonesia itu. Oke. Nah, jadi alasan atau apa sih latar belakang kita dalam membuat portfolio ya dari beberapa instrumen keuangan gitu. Sebetulnya tujuan yang paling paling basic dan esensial dari pembentukan portfolio adalah bagaimana caranya kita atau menciptakan sebuah kumpulan portfolio yang terdiri dari komposisi-komposisi tertentu dari instrumen keuangan yang kita pilih, itu dapat menciptakan return yang sama atau return yang sesuai yang dengan kita harapkan, namun dengan risiko yang lebih rendah. Jadi misal kita tertarik dengan beberapa alokasi aset, misalnya saham Bank BCA, terus saham yang returnnya cukup tinggi dari satu dekade terakhir itu ya, saham energi misalnya. Jadi kalau kita beli secara singularitas gitu ya kan, misalnya 50%. Jadi misalnya kita memperoleh return itu ya, tingkat diharapkan itu misalnya diasumsikan jadi 25% seperti itu. Namun risikonya adalah 40%. Nah, dengan diversifikasi jadi kita nanti bisa mengalokasikan asetnya gitu. Jadi menciptakan korelasi yang pas gitu, menciptakan komposisi yang pas sehingga nanti diharapkan dengan return yang 25% kita bisa memperoleh standar deviasi atau risiko yang mungkin sekitar hanya 37 seperti itu. Jadi kita mengurangi tingkat risiko yang tadi dengan cara melakukan diversifikasi. Nah, apa sih yang didiversifikasi? Nah, jadi kalau kita lihat kan risiko berarti ya, risiko yang didiversifikasi. Nah, risiko itu di sini dalam portfolio itu diklasifikasikan sebagai dua risiko ya. Yang pertama itu sistematik, yang kedua itu unsystematic. Jadi yang kita diversifikasi di sini adalah unsystematic risk. Karena systematic risk di sini adalah risiko yang pasti ada. Jadi risiko pasar, risiko dari ekonomi itu sendiri. Jadi memang itu risiko yang memang harus siap kita terima gitu istilahnya. Namun ada risiko yang bisa kita tanggulangi gitu dengan melakukan beberapa aktivitas, yaitu systematic risk. Atau ini risiko yang melekat kepada sebuah perusahaan itu sendiri. Jadi risiko dari internal perusahaan gitu istilahnya. Jadi ini bisa kita diversifikasi yaitu dengan melakukan diversifikasi gitu. Jadi mungkin kalau dianalogikan kayak gini ya. Misalnya nih kita hanya beli satu saham ya. Misalnya sahamnya adalah saham yang
cukup bergejolak gitu ya dengan kondisi ekonomi gitu, misalnya saham otomotif ya. Jadi kan otomotif itu sangat berpengaruh kepada cycle ekonomi, karena apabila growth ekonomi sedang landai gitu atau contraction, tentu pasti konsumen akan berpikir 2 kali untuk melakukan transaksi. Nah, itu risikonya kita, karena itu adalah risiko internal atau risiko lokal dari si perusahaan otomotif, sehingga kita lakukan diversifikasi dengan misalnya kita tambahkan instrumen keuangan berupa saham juga, tapi dengan perusahaan yang misalnya defensive industry ya. Defensive industry berarti anggaplah kita ambil Mayora gitu atau Unilever ya. Jadi dengan kita menambahkan itu dengan perusahaan yang defensif yang growth-nya cukup stabil, sehingga pada saat nanti risiko internal dari perusahaan otomotif itu sendiri, demand-nya istilahnya tidak tumbuh gitu ya, atau bahkan berkurang, itu dapat diakomodir oleh aset kita yang ada di industri defensif tadi. Jadi kalau secara matematis atau statistiknya, kemungkinan dua aset itu memiliki korelasi yang negatif dan di atas 0. Nah, itu yang kita incar. Jadi portofolio yang baik atau portofolio yang tepat itu dia harusnya memiliki korelasi yang minus ya, antara satu aset dan aset lainnya, dan nilainya itu di atas 0, sehingga korelasi yang negatif, sehingga kan itu dapat mengakomodir ya apabila satu aset memiliki pertumbuhan yang misalnya cukup tinggi itu ya pada satu sesi tertentu, namun di saat sesi lainnya dia mengalami penurunan yang cukup signifikan juga, sehingga bisa dilakukan ditanggulangi oleh instrumen yang satu laginya. Nah, tentu saja apabila kita berbicara lebih dalam lagi, misalnya portfolio nggak mungkin hanya 2 saham ya, bisa kita tambahkan juga dengan obligasi retail gitu yang stabil returnnya. Nah, jadi dengan nanti ditambahkannya beberapa instrumen aset keuangan, tentu nanti akan lebih kita dapat memahami lebih lanjut itu apabila misalnya kita lihat beberapa indikator ya yang dapat kita gunakan untuk menilai sebuah portfolio itu performanya seperti apa. Nah, jadi alat evaluasi itu ada beberapa rasio yang digunakan ya, yaitu Sharpe ratio, Treynor ratio, M2, dan Jensen alpha. Nah, kalau paling mudahnya menghitung sih mungkin Sharpe ratio, dan juga ini cukup tepat karena denominatornya atau pembaginya itu adalah standar deviasi. Jadi dia lihatnya performa dari sebuah portfolio itu adalah bagaimana sih return dari portfolio itu sendiri, terus dikurangi dengan risk free-nya. Jadi misalnya risk free itulah tingkat minimum suatu investasi ya di suatu kondisi tertentu itu dapat memberikan kita return yang stabil gitu. Misalnya kita anggap di sini obligasi pemerintah ya, obligasi retail yang returnnya 6% per tahun. Nah, jadi misalnya kita anggap itu sebagai risk free kita, dikurangi dengan tingkat return yang kita harapkan dikurangi dengan risk free tadi, kemudian dibagi dengan standar deviasi dari portfolio yang kita bentuk, sehingga ini akan menghasilkan sebuah persentase ya. Jadi indikatornya sini adalah apabila persentasenya itu nilainya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, tentu itu adalah mencerminkan portfolio yang lebih baik gitu. Jadi dengan nilai yang lebih tinggi berarti akan menghasilkan diharapkan portfolio juga menjadi lebih efisien itu. Tentu yang lain-lainnya juga ini sama, Treynor ratio, Jensen alpha. Perbedaannya mungkin Treynor ratio itu dia risk free itu diganti sebagai risk threshold. Jadi ditentukan gitu. Ini thresholdnya berapa sih mau menentukan sebuah returnnya. Nah, terus kalau Jensen alpha itu dia mengkomparasi dengan capital asset pricing model gitu. Jadi dia kayak menentukan fair value-nya dulu, terus tingkat return dari yang diharapkan oleh investor berapa, nah itu dikurangi sehingga nanti memperoleh persentase juga. Jadi semakin hasilnya akan mencerminkan portfolio yang lebih baik. Oke. Nah, kalau secara
bisnis ya korporasi praktis gitu. Dalam portfolio itu ada namanya investment policy statement. Jadi ini sebelum klien itu di IPS itu sendiri pun nanti setelah investor itu dilakukan istilahnya dianalisis dulu kan, seperti yang kalian telah lakukan di awal-awal itu risk appetite-nya itu, jadi mengisi kuesioner untuk mengetahui risk capabilities dan risk willingness-nya. Jadi sama, nanti setelah mereka dilakukan analisis risiko, kemudian dilakukan wawancara, terus diskusi, sehingga bisa lanjut ke tahap selanjutnya, misalnya statement of purpose. Jadi tujuan investasinya apa misalnya gitu. Jadi misalnya tujuan investasinya untuk dana pensiun. Kemudian statement of duties dan responsibilities ini nanti diisi lebih lanjut, misalnya nah dana pensiun yang 20 tahun lagi misalnya gitu. Jadi diinginkan tuh apa aja yang boleh dilakukan oleh si fund manager itu untuk menjaga, apakah ada misalnya ada investasi yang tidak diharapkan gitu oleh investor, atau jangan ke industri yang ini. Terus prosedur itu nanti berarti bagaimana eksekusinya, misalnya dilihat dari marketnya harus pilih misalnya market emerging market atau market yang udah di negara maju gitu. Kemudian objektifnya tadi misalnya kita lihat udah, misalnya dia menentukan ini untuk dana pensiun 20 tahun lagi gitu. Jadi misalnya investment objektifnya lebih dispesifikan, seperti misalnya diharapkan asetnya tumbuh rata-rata misalnya 20% dengan menggunakan strategi relatif ke suatu indeks gitu. Kemudian guidelines investment, nah ini lebih spesifik lagi. Jadi misalnya si investor mengharapkan dia si fund manager mengimplementasikan ESG investment strategi gitu. Jadi harus memperhatikan efek environmental, terus sosial dan governance-nya. Kemudian misalnya harus komposisi asetnya lebih banyak di ekuitas gitu, sesuai dengan risikonya. Nah, jadi misalnya berarti proporsi ekuitasnya lebih panjang karena umurnya misalnya muda gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ini proses yang bakal ini ya never ending gitu. Jadi ada evaluasi dan review gitu. Tentu portfolionya akan menyesuaikan gitu ya, seberapa sering dia dievaluasi. Misalnya kalau dia menggunakan strategi yang aktif gitu ya, aktif fund management misalnya, kayak dia berarti si fund manager dan si investor ini mengidentifikasi bahwa market itu adalah market yang ini ya tidak efisien. Jadi mereka anggap bisa nih berarti aktif fund manager untuk memperoleh return yang abnormal gitu dalam beberapa periode tertentu. Nah itu mungkin evaluasi dan reviewnya akan menjadi lebih sering gitu ya, dibandingkan misalnya dengan yang menggunakan strategi pasif yang menganggap marketnya sudah efisien gitu ya, mencerminkan harga, sehingga ya mereka mungkin akan lebih jarang untuk melakukan misalnya rebalancing gitu ya. Komposisinya mungkin akan tetap stabil dalam waktu yang lebih lama dibandingkan yang tadi menggunakan strategi aktif. Kemudian tentu ada lampiran juga, itu pasti nanti disampaikan juga tentang bagaimana grafik dari si portfolio itu sendiri, terus evaluasi tadi ya, indikatornya Sharpe ratio, Turner ratio. Oke. Nah, mungkin langsung saja saya tampilkan ya bagaimana sih simulasi kita dalam melakukan portfolio construction. Jadi kalau contohnya ini mungkin saya simpel karena waktu mungkin keterbatasan, jadi kita pakai 2 saham. Nanti kalau rekan-rekan berminat nanti akan saya share juga untuk template Excel-nya. Ya, baik, ini dia. Jadi mungkin yang kita buat sini adalah optimal risky portfolio. Jadi risiko portfolio yang terdiri dari aset yang berisiko cukup tinggi gitu ya. Jadi ini saya coba kemarin kita ambil 2 saham yang korelasinya itu negatif. Jadi pertama BCA yang
saya rasa ini cukup ini ya, industri yang perbankan ya, tidak meskipun dia tidak defensif seperti stable atau customer staple industry seperti Unilever dan lain-lain gitu, tapi dia masih lebih stabil dibandingkan dengan saham-saham energi gitu ya. Seperti ini yang saya ambil berarti Adaro Energi gitu. Nah ini ya. Jadi sama seperti yang sudah kita pernah lakukan ya. Kita akan tarik data dari situs penyedia data. Di sini saya ambil Yahoo Finance seperti yang sebelumnya. Itu saya ambil data kurang lebih dari 2019 hingga 2023 ya. Jadi 5 tahun ya memang. Umumnya sih 5 tahun yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan. Jadi seperti biasa kita hitung holding period return-nya. Ini karena basisnya daily ya, jadi hitungnya menggunakan holding period return formula, yaitu harga saham saat ini dikurangi dengan harga saham sebelumnya dibagi dengan harga saham sebelumnya, holding period return. Kemudian kita annualize atau jadikan dia setahun gitu dengan kali 365. Jadi di sini returnnya ini tinggi ya, karena emang perusahaan energi ya, jadi memang cukup ini gejolaknya gitu ya. 41% dengan standar deviasi yang 56%. Oke. Sama dengan Bank BCA juga kita lakukan perhitungan. Di sini annualize-nya 24% dengan standar deviasi 29%. Baik. Cara menghitung atau membuat portfolio tentu pertama setelah yang tadi ya, kita melakukan perhitungan holding period return dari masing-masing sahamnya. Pertama kita tentukan nih risk free rate-nya. Saya ambil ini berarti contohnya adalah tadi ya, obligasi retail yang 6% per tahun. Kemudian ini saya masukkan tadi rata-rata tingkat pengembalian selama setahun, tadi 24% untuk BCA dan 21% untuk Adaro. Nah, ini standar deviasinya 29% BCA dan 56% Adaro. Kemudian kita hitung covariance dengan rumus covariance dan diperoleh korelasi. Korelasinya ini minus tapi cukup kecil ya ternyata, 0,1, sehingga apabila ada pergerakan mungkin tidak akan berbeda gitu ya secara signifikan, tapi dia tetap ya, jadi berlawanan arah gitu ya. Misalnya kita anggap aja kalau BCA mungkin naik sekian, terus Adaro mungkin turun sekian gitu. Oke, tapi dengan value yang sekecil itu mungkin tidak terlalu signifikan ya. Dan sharp ratio-nya di sini 0,88. Nah, ini saya cari ini dengan cara mencari kita dulu bobotnya gitu ya. Jadi bobotnya adalah caranya dengan ini, mungkin ini ya, saya tampilkan ya. Jadi ini yang masih tanpa kita optimalkan gitu ya. Ini yang tanpa kita optimalkan, misalnya kayak gini. Kita taruh 100% di Adaro gitu ya. Dia rate-nya tentu full ya, dari Adaro 41% dengan standar deviasinya 56,24%. Kemudian jika kita taruh full di BCA, dia return-nya 24% dengan risikonya 29%. Kemudian ini masih perhitungan asumsi gitu ya, tanpa menggunakan solver gitu, atau tanpa menggunakan mencari optimal portfolio-nya. Ini 10% BCA, Adaro 90%, dia return-nya 39 dan standar deviasi 50,6%. Nah, kita menggunakan solver di sini. Ini udah ada langkah-langkahnya, itu nanti bisa dicoba gitu ya. Jadi dengan menggunakan solver itu kita memperoleh tingkat komposisi yang optimal adalah seperti ini ya. 64,73% BCA dan 35,26% itu Adaro. Nah, dia akan menghasilkan return yang 30,3% dan standar deviasi yang 27,6%. Nah, kalau secara grafik dia berada di yang ini, warna merah ini. Dia return yang optimalisasi portfolio namanya. Jadi kalau kita lihat ya, ini dia 30% return-nya. Kalau kita lihat dia tanpa menggunakan solver gitu. Jadi misalnya ini 31%. Nah,
atau yang ini 29%. Jadi dia berada di antara ini. Jadi misalnya kita ini ya, misalnya kita menggunakan di nomor 8, 70% dan 30%, 25% diperoleh returnnya, dan dengan dasar versi 26,81%. Jadi optimal risk portfolio di sini adalah bagaimana kita menemukan return yang paling pas ya. 30% di sini dengan tingkat risiko yang cukup rendah gitu ya, dibandingkan dengan misalnya ini ya 29% gitu ya, dengan komposisi 70 dan 30 dia risikonya udah tinggi ya 26,81%. Risiko yang lebih rendah ya dibandingkan yang portofolio 10. Ya mungkin kita coba dengan contoh lain ya, jadi mungkin agar rekan-rekan bisa melihat kerjaannya dari awal gitu. Ini kan contohnya adalah komposisi antara saham Bank BCA dan saham Adaro Energy. Ini sekarang kita coba untuk saham dari ini ya kali ya, Bank Mandiri dan juga Pegas. Oke, kita mulai hitung holding period return. Ya. Dan kita returnnya dan kita setahun. Dan kita cari juga standar deviasinya. Ini kita cari varian ini. Lanjut dengan menghitung standar deviasi atau risiko dari Bank Mandiri ya. Kita gunakan formula varian saja. Dan kita tambahkan juga ya, Bank Energi sudah. Sekarang kita coba ke gas ya. Nah, wah kalau dilihat sih memang ini return dari Pegas tidak ini yang menjanjikan ya. Memang kalau dilihat dari history dari 2019, 2120, sekarang 1395, ya wajar lah ya. Namun kita mungkin lebih ke bagaimana cara pengaplikasiannya deh. Optimal risk portfolio. Oke, ini kita pakai ini dulu.
tugas. Ini varians dari mandiri. Varians dari tugas. Oke. Standar deviasi itu rumusnya sebetulnya akar dari variansi. Oke. Ini memang cukup ini ya, tinggi ya. Kemudian selanjutnya kita hitung juga kovariansi ya. Berarti ini saham Bank Mandiri. Kemudian kovariansinya dibandingkan dengan saham dari tugas. Oke. Yep. Kemudian korelasi juga kita hitung. Ini nanti return ya. Coba aja kita timbang portfolionya. Caranya simpel aja ya, untuk menghitung expected return dari portfolio. Ya, oke, dengan asumsi 50% yang memperoleh returnnya adalah 23% dengan risiko 34% ya. Ini misalnya tinggal sama ya, tinggal kita kalikan. Sekarang coba kita buat optimal risk
portfolio. Cara kita tetapkan dulu nih sub ratio-nya ya. Nanti kita ambil yang nilai maksimumnya. Oke, 20 ya. Sekarang kita gunakan solver. Nilai yang diubah berarti adalah ini, objektifnya adalah sub ratio-nya di sini adalah 48, tapi nilainya maksimum. Terus by changing variable cell ini sel yang akan diubah, ini berarti yang diubah ini. Diubah nilai ini bobot dari kedua sel tersebut, dan ini nah ini kita berikan constraint ya, supaya dia solvernya bisa berikan rules agar dia tidak melenceng dari nilai yang seharusnya. Oke, kita tambahkan nah inilah hasil yang diperoleh ya. Memang kalau kita lihat ternyata ini hasilnya adalah disarankan itu memang 100% di Bank Mandiri ya, risikonya 76%, tinggi dengan tingkat pembalian juga ini harapkan cukup tinggi 45%. Nah ini yang diperoleh adalah hasil sub ratio yang paling tinggi ya, 0,51 dibanding tadi pada saat sebelum menggunakan solver itu masih sekitar 0,2. Nah ini jelaskan kenapa. Ini kita bisa tahu karena ini adalah korelasi dari kedua saham ini, yaitu nilainya positif ya, meskipun tidak signifikan ya, 0,04. Namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa portfolio yang secara teori itu baik dari hasil diversifikasi itu adalah portfolio yang memiliki korelasi negatif dan diusahakan di atas 0 ya nilainya, atas 0 di range 0,5. Kalau 1 juga agak ini karena terlalu signifikan ya. Nah oke, jadi mungkin itu ya tadi langkah-langkahnya menentukan bobot gitu ya. Ini nanti untuk apabila rekan-rekan ingin mencoba menambahkan lagi instrumen-instrumennya, mungkin bisa menjadi sampai 5 atau 10 saham gitu, sangat bisa ya. Jadi tinggal nanti dikembangkan saja ini untuk rata-rata returnnya, kemudian variasinya diperpanjang lagi mungkin sampai ke kolom G, H, I, J, K, L ini lah. Jadi tinggal nanti dibuatkan pembobatan seperti ini. Mungkin asumsinya di awal dulu bisa
10%, 10%, 10%, kemudian nanti dicari dengan solver gitu ya. Oke, nanti bisa digambar grafik seperti ini dan akan menggambarkan di mana sih portfolio yang memiliki risiko yang akan mencerminkan garis yang optimal. Jadi itu layaknya untuk dieksekusi dan dikomunikasikan. Baik, mungkin sekian simulasi untuk melakukan pembentukan portfolio dari jenis instrumen investasi yaitu saham. Nanti filenya juga akan saya share dan semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan lain.